Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan ke-11 perkuliahan kita, kali ini kita akan mencoba membahas tentang uji normalitas data, ya. Nah, jadi sebelum kita masuk bagaimana cara menguji normalitas data secara manual, nah karena nanti sebenarnya ketika kalian menyelesaikan suatu skripsi, kalian bisa menggunakan program komputer untuk menyelesaikan ini karena lebih mudah dan lebih cepat. Tapi alangkah baiknya kalian tetap paham bagaimana cara menghitung secara manualnya, oke ya. Nah, jadi coba lihat di sini, saya sudah buat pendahuluannya. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Nah, apa itu distribusi normal? Itu adalah distribusi simetris dengan modus min, ya. Modus itu nilai paling sering muncul, min itu rata-rata, dan median itu nilai tengah berada di pusatnya. Nah, seperti ini. Seperti pada gambar ini, ya. Nah, sehingga dia nanti kalau digambarkan dalam sebuah histogram posisinya seperti lonceng, ya. Nah, kalau dibikin garis seperti ini dia akan posisinya seperti lonceng. Jadi posisi modus, median, dan minnya berada di tengah-tengah gitu ya, tidak di pinggir kiri, tidak di pinggir kanan. Nah, itu dikatakan distribusi normal. Oke. Nah, kenapa harus berdistribusi normal? Kenapa nggak yang distribusi yang lain? Karena kalau kalian baca nanti distribusi itu bukan hanya distribusi normal, banyak lagi distribusi yang lain. Nah, distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting yang akan kita hadapin. Ya, ada beberapa alasan. Pertama, banyak variabel dependen umumnya diasumsikan distribusi secara normal dalam populasi. Artinya, kita sering berasumsi bahwa jika kita mendapatkan seluruh populasi pengamatan, distribusi yang dihasilkan akan sangat mirip dengan distribusi normal. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita dapat mengasumsikan bahwa variabel setidaknya mendekati distribusi normal, maka teknik ini memungkinkan kita untuk membuat sejumlah kesimpulan, baik yang tepat atau perkiraan tentang nilai variabel. Kemudian yang ketiga, menguji normalitas data seringkali disertakan dengan suatu analisis statistik inferensial untuk satu atau lebih kelompok sampel. Normalitas sebaran data menjadi sebuah asumsi yang menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang dipakai. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan datanya nggak normal? Maka kalau datanya tidak normal itu ada dua alternatif menurut saya. Yang pertama bisa dilakukan transformasi data atau menggunakan uji statistik non parametrik, ya. Nah, jadi ada dua. Tapi kalau misalkan dia normal ya kita gunakan uji normalitas yang ada turunan-turunannya, ya. Nah, seperti ini. Uji normalitas adalah uji yang paling sering dilakukan sebagai syarat uji parametris. Artinya seperti regresi yang kemarin kita pelajarin atau uji T, uji F yang kita pelajarin itu mensyaratkan uji normalitas. Jadi kemarin kita udah mempelajari uji T, uji F, regresi, maka syarat datanya itu harus terpenuhi, yaitu normalitas atau normal datanya. Nah, seandainya kan datanya tidak normal, maka ada dua alternatif seperti saya bilang di awal tadi. Yang pertama, kalian bisa gunakan transformasi data, atau misalkan kalian lakukan ujinya tidak uji regresi, tidak uji T atau uji F, gunakan uji statistik non parametrik gitu, ya. Nah, itu alternatif pilihannya. Kemudian jenis uji normalitas. Nah, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, dasar pengambilan keputusannya adalah jika L hitung. Nah, L hitung tuh nanti hasil yang kita hitung, ya, lebih dari L tabel, maka H0 ditolak. Ya, L tabel ini nanti ada tabelnya, dan jika L hitung kurang dari L tabel, maka H0 diterima. Nah, jadi hipotesisnya kayak gini. H0 sampel berdistribusi normal, H1 sampel data tidak terdistribusi normal. Meskipun demikian, apabila sebaran data suatu penelitian yang mengungkapkan variabel dependen ternyata diketahui tidak normal, hal itu bukan berarti harus berhenti melakukan penelitian. Ya, sebab ada fasilitas statistik non parametrik seperti yang saya sebutkan tadi, ya, yang dapat digunakan. Nah, jadi kita di sini mau mencoba membuktikan apakah data itu terdistribusi normal atau tidak, gitu ya. Nah,
ada beberapa uji yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ada lagi yang lain, tapi saya lampirkan 3 aja jenisnya. Ada Kolmogorov-Smirnov, ada Lily-Force, ada chi-kuadrat atau chi-kuadrat, ya. Nah, tapi kali ini kita akan coba bahas yang kedua saja, Lily-Force, ya. Bukan berarti kalau kita tidak gunakan Lily-Force, yang lain nggak boleh, silakan aja, ya. Dan Lily-Force ini pun nantinya bisa digunakan di aplikasi komputer. Yang biasa paling sering dipakai itu SPSS, ya, karena paling ramah penggunaannya, paling gampang penggunaannya, dan praktis, ya. Nah, jadi nanti bisa menggunakan komputer ketika berhadapan dengan uji normalitas saat melakukan penelitian atau tugas akhir atau skripsi, gitu ya. Nah, jadi uji normalitas Lily-Force. Apa sih uji normalitas Lily-Force ini? Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu pertama kita susun data dari terkecil sampai terbesar, hitung rata-rata dan standar deviasi. Ya, tentu sudah tahu ya apa itu rata-rata, standar deviasi. Dari pertemuan sebelumnya kita sudah menghitung rata-rata, kita sudah menghitung standar deviasi, gitu ya. Hitunglah nilai standar baku dan menggunakan Z-score di masing-masing data. Ini nanti apa kita bahas di contoh soal aja. Kemudian tentukan nilai normal standar baku. Nah, ini kita bahas di contoh soal, ya. Kemudian tentukan peluang FZI. Nah, ini ada sedikit catatan. Nanti kita pakai catatan ini di dalam perhitungan. Jika ZI, nah, ZI-nya positif, maka FZI-nya 0,5 ditambah angka tabel. Jika ZI-nya negatif, maka FZI-nya 0,5 dikurang angka tabel. Nah, ini nanti kita pakai ketika kita mau menentukan FZI, ya. Nah, tapi sebelumnya nanti kita tentukan dulu ZI-nya. Nanti di contoh soal saya tunjukkan. Kemudian tentukan nilai SZI dengan cara menghitung proporsi, ya, ZI-nya dari yang kecil sampai yang terbesar. Ini rumusnya, ya. Kemudian yang ke-8, hitunglah selisih harga mutlak. Harga mutlak itu maksudnya apa? Dipositifkan. Jadi kalau misalkan nilainya negatif, ya kita positifin FZI kurang SZI. Kemudian ambil harga mutlak terbesar, ya, terbesar. Nah, jadi dari ini nanti diambil yang terbesar. Dari hasil pengurangan ini ambil terbesar. Nah, itulah yang kita sebut sebagai LO-nya, ya, LO-nya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan L-tabel, ya. Nanti ada L-tabelnya. Ya, kita pakai 0,05 alfanya atau 5%, ya. Ya, ada yang penulisan 0,5, ada 5%. Nah, dengan penyebutnya N-nya, ya, sesuai banyak datanya. Kemudian bandingkan dia dengan L-tabel. Jika LO-nya lebih besar dari L-tabel berarti tidak normal. Jika LO-nya lebih kecil dari L-tabel berarti normal. Nah, itu dia, ya. Nah, biar lebih jelas kita coba lihat di sini. Misalkan kita punya data dari lapangan, kita melakukan penelitian nih. Kita dapat data seperti ini, ada 17, 16, 17, 19, 15, 15. Nah, maka kalau kita mau menentukan apakah data ini terdistribusi normal atau tidak, langkah pertamanya adalah kita hitung dulu rata-ratanya. Kita tambahin dulu. Tentunya kalian sudah ingat bagaimana cara menghitung rata-rata, ya. Ini ditambahin semua. 17 tambah 16 tambah 17 tambah 19 tambah 15 tambah 15 dibagi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, ya kan? Berarti dijumlahin semua lalu bagi 6. Nah, nanti hasilnya 16,5. Oke. Kemudian hitung standar deviasinya, ya, standar deviasinya. Nah, ini deh rumusnya. Kemarin juga udah ngitung standar deviasi. Nah, kalau saya tunjukin, ya. Jadi standar deviasinya tuh ngitungnya ya X1, ya, X1 berarti 17 dikurang 16,5 rata-ratanya, pangkat 2 ditambah X2-nya 16 kurang 16,5 pangkat 2. Dibagi N-nya 6, ya. Ini kan N-nya ada 6. N itu banyak data, ya. N banyak data. Banyak data. Di sini kita datanya 6, berarti 6 kurang 1. Nah, sampai seterusnya. Ini tambah seterusnya sampai yang terakhir. Yang terakhir itu 15. Berarti 15 dikurang, ya. Dikurang 16,5 pangkat 2, ya. Pangkat 2. Nah, ini hitung semua nanti diakarkan, ya. Diakarkan dia nanti hasilnya 1,52. Oke. Nah, saya rasa gampang lah, ya, untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi. Nah, kemudian langkah pengerjaan manualnya adalah membuat tabel bantuan. Nah, bagaimana membuat tabel ini? Tadi kita punya data, ada datanya kalau kita lihat tadi nilai 15-nya itu ada 2, 16-nya ada 1,
17-nya ada 2, 19-nya ada 1. Jadi kita bikin seperti tabel distribusi frekuensi data tunggal gitu ya. Nah, jadi nilainya kita urutkan dari yang terendah sampai yang terbesar. Nah, nilai 15 ada 2 tadi. Kita bisa lihat lagi di sini. 15-nya ada 2 ya kan? Nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi nilai 15-nya ada 2, F itu artinya frekuensi yang menyatakan banyaknya nilai 15, nilai 16, 17, dan 19. Nilai 16-nya ada 1, 17-nya ada 2, 19-nya ada 1. Nah, frekuensi kumulatif FK. Itu cara ngitungnya adalah ini 2, maka ini letakkan 2. Nah, ini letakkan 2. Nah, ini kita tambahin. Nah, 2 tambah 1, 3. Ini tambahin lagi. Ya, 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. Nah, itu frekuensi kumulatif. Nah, sekarang kita coba hitung ZI-nya. Bagaimana cara menghitung ZI? Ini ada rumusnya. ZI adalah XI dikurang X rata-rata dibagi S. Apa itu XI? Ya, nilai ini. Ini XI nih. Nilai ini. Ini XI. Ya, ini XI nih. Jadi X1, X2, nih X1, X2, X3, X4 gitu. Nah, X rata-ratanya tadi sudah dihitung. Tadi 16,5. S ini simpangan bakunya nih. 1,52 sudah dihitung ya, simpangan baku atau standar deviasi. Nah, kita hitung dia. Caranya bagaimana? Saya coba ambil satu contoh. Z1 ya, Z yang pertama yaitu yang ini. Kita mau hitung kenapa bisa min 0,99. Nanti caranya semuanya sama, yaitu XI di X1 dikurang X rata-rata dibagi S. Berarti XI-nya itu 15 dikurang 16,5 ya. Rata-rata kita kan 16,5 ya kan? Nah, per 1,52. Nah, ini kita hitung. Nah, ini kita hitung berapa hasilnya? 15 dikurang 16,5 kan itu hasilnya 1,5 negatif, ya kan? Nah, negatif 1,5. Nah, dibagi dengan 1,52. Ya, 1,52. Nanti hasilnya itu adalah negatif 0,99. Kita genapkan ya. Kita genapkan di 2 angka. Kita genapkan. Negatif 0,99. Boleh digenapkan ke 2 angka atau 3 angka, tapi biasanya kita ke 2 angka aja biar lebih gampang. Ya. Kita genapkan ke 2 angka negatif 0,99. Nah, lakukan hal yang sama terhadap ini juga. Berarti nih 16 kurang 16,5 dibagi ini. Nanti hasilnya ini. Sampai terakhir 19 kurang 16,5 dibagi ini, nanti hasilnya ini, gitu ya. Nah, itu cara mengisi kolom ZI. Nah, bagaimana mengisi kolom luas kurva normal? Ini dilihat dari tabel Z, ya. Lihat tabel Z. Nah, kita ambil contoh yang ini saja dulu, ya. Contoh yang pertama, ya. Nah, lihat ini. 0,99. Abaikan negatifnya. 0,99, ya. 0,99. Nah, kita lihat tabel Z-nya. Tadi kan 0,99 ya. 0,9. Nah, ini 9. Nah, ini dia 0,99. Nah, nih kita tarik garis. Nah, dapat 0,3389. 0,3389. Nah, kita balik. Ya. Nah, 3389 sama kan? Nah, itu dari tabel dilihat. Nah, 0,99. Ya, sama juga 0,33 lihat di tabel tadi. Nah, 0,33 ini lihat tabel juga. Nah, 1,56 lihat tabel juga. Nah, tabel ini bisa diunduh di internet atau misalkan kalian ada bukunya, ya silakan saja, ya. Nah, bagaimana cara mencarinya di internet? Ya, tulis ketikkan saja tabel Z gitu, ya, tabel Z. Nah, ini lihat di tabel Z. Lihat di tabel Z. Tabel Z. Nah, kalau di internet bisa dicarikan tabel Z. Jadi dia lebih lengkap. Kalau tadi kan itu potongannya aja. Nah, sekarang kita mau menghitung FZI. Nah, FZI ini tadi ada syaratnya, ya, ada syaratnya tadi FZI. Bagaimana FZI ini bisa dihitung? Tadi syaratnya adalah lihat ZI. Nah, kalau kalian perhatikan tadi materi sebelumnya tadi ada yang menyatakan kalau ZI-nya positif, ZI-nya negatif, gitu ya kan? Nah, FZI-nya itu dihitung dengan cara kalau dia negatif, kalau ZI-nya negatif, ZI-nya negatif,
maka dia FZI-nya itu adalah 0,5 ditambah luas kurva. Kalau ZI-nya itu ini ZI-nya positif ya, ZI-nya positif. Kalau ZI-nya itu negatif, maka FZI-nya itu 0,5 dikurang luas kurva, kita singkat LK. Nah, pada soal kita di sini ZI kita negatif 0,99. Maka kita pakai yang negatif yang ini. 0,5 dikurang luas kurva ini. Ya, berarti untuk mendapatkan yang ini 0,5 ya, 0,5 dikurang luas kurvanya 0,3389. Nah, itu dia caranya. Nah, lakukan hal yang sama terhadap yang lainnya. Maka diperoleh nanti adalah 0,1611 ya, 11. Maka diperoleh nanti ini ya. Nah, ini kita kurangkan, ini diperoleh ini. Nah, dengan cara yang sama silakan lakukan dengan perjanjiannya seperti ini, positif dan negatif ya. Jadi kalau dia positif seperti ini, maka pakai aturan yang positif. Kalau yang negatif, pakai aturan yang negatif gitu. Nah, itu dia ngisi FZI. Bagaimana mengisi SZI ini? SZI. Caranya adalah SZI ya. SZI itu dihitung dengan cara frekuensi kumulatif dibagi banyak data. Nah, misal kita mau hitung yang ini. Frekuensi kumulatifnya berapa? 2. Banyak datanya ada berapa? 6. Tadi 6 ya. N-nya tadi ada 6 ya. N-nya ada 6. Ya, kita bisa hitung di sini frekuensinya 2 tambah ini kan 6. Nah, kita bagikan. Berarti untuk mengisi yang ini dulu, 0,33 itu datangnya dari mana? Sini. Berarti 2, ya karena ini 2, dibagi dengan 6. Nah, 0,33. Nah, lakukan hal yang sama. 3 bagi 6 juga. Nih, 3 bagi 6. Nanti hasilnya ini. 5 bagi 6 hasilnya ini. 6 bagi 6 hasilnya ini. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah FZI, mutlak SZI. Ini kita kurangkan. Ini kurang ini dipositifkan. Ini kurang ini dipositifkan. Ini kurang ini dipositifkan. Ini kurang ini dipositifkan. Kalau memang dia negatif. Kalau sudah positif ya sudah, biarkan saja. Nah, itulah dia caranya. Ya. Nah, selanjutnya apa? Kita lihat. Berdasarkan hasil analisis contoh di atas, maka LO-nya 0,204. Pilih yang terbesar. Ini potongan tabel tadi. Nah, kita cari yang terbesar. Sesuai dari urut langkah-langkahnya tadi kan. Ada dituliskan yang terbesar. Yang terbesar 0,204. 0,204. Nah, ini namanya L hitung kita. Ya, LO-nya. Kemudian kita bandingkan L tabel. L tabel kita lihat di tabelnya di sini 319. Dari mana dia? Kita lihat L tabelnya itu dari tabel Lilieforce. Cari di internet tabel Lilieforce atau bisa juga cari di buku-buku. Nah, kita punya 6 data tadi. Kita lihat di sini yang 0,05 ya. Ini dia 0,319. Jangan lihat yang ini karena tadi sudah alfanya kan sudah saya tentukan 0,05 ya. Nah, 0,319. Kita balik ya. 0,319. Maka ini 0,319. Nah, jadi karena LO-nya lebih kecil, LO kita kan 0,204 itu kan lebih kecil dari 0,319. Maka dikatakan berdistribusi normal datanya. Nah, sehingga apa? Kalau datanya berdistribusi normal, kita boleh lanjutkan dengan uji-uji yang lain. Sesuai dengan uji statistik parametrik yang mau kita lakukan. Misal regresi, ya, uji T, uji F, dan lain-lain sebagainya. Oke? Bisa dipahami? Nah, saya rasa itu aja penjelasannya. Jangan lupa absennya segera dilakukan nantinya. Ya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Sekali lagi, tolong tugas itu jangan saling mengcopy antara satu dengan yang lainnya. Coba kerjakan sendiri. Ya, jangan terlalu mirip titik komanya sama semua. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.